Zhou Xiaoyu. Semua yang ada di keluarga Zhou seharusnya menjadi milikku. Matilah kau! Aku masih hidup. Tahun 2025, aku kembali ke tahun 2025. Pada kehidupan sebelumnya, aku dibunuh oleh anak haram itu. Pada kehidupan ini, aku sama sekali tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Zhou Xiaoyu, waktunya makan. Memangnya makan saja perlu diundang? Kau sama sekali tidak tahu sopan santun. Sejak pulang kau hanya bisa tidur dan makan. Sungguh tidak punya hati. Xiaoyu, biar aku tanya. Apakah kau mencuri jam tanganku dan menjualnya? Asalkan kau jujur, aku bisa memberimu uang untuk membelinya kembali. Lalu masalah ini bisa kumaafkan dan kulupakan. Itu masih perlu ditanya. Dia pasti mengambilnya untuk membantu ayah angkatnya yang miskin itu. Seharusnya kau jangan pernah pulang sejak awal. Apa kau tahu bahwa keluarga Zhou sudah dibuat malu habis-habisan olehmu? Sejak aku duduk, kalian sekeluarga terus menuduhku tanpa bukti. Bilang aku mencuri dari kalian. Kalau begitu, aku ingin tanya, siapa di antara kalian yang punya bukti? Tang bilang dia melihatnya. Itu sudah cukup bukti. Hanya berdasarkan kata-katanya saja kalian sudah langsung menyalahkanku. Bagaimana kalau hari ini dia bilang bahwa aku membunuh orang? Apa kalian semua bahkan akan menghukum mati aku? Kak, mungkin aku memang salah lihat. Tang, jangan takut. Ada kakak yang membelamu. Tang adalah anak yang baik sejak kecil. Tidak seperti kau. Kau sama sekali tidak tahu sopan santun dan tata krama. Zhou Yangxin, aku peringatkan kau. Kau boleh semena-mena padaku sesukamu. Tapi kalau berani menghina orang tua angkatku lagi, aku akan buat kau membayar harganya. Beraninya kau, dasar anak durhaka. Melahirkan putri durhaka seperti kau benar-benar aib keluarga Zhou. Memiliki ayah seperti kau barulah aibku. Baik, ini semua salahku karena dulu terlalu lunak padamu. Hari ini, aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Sepertinya, biasanya aku terlalu lunak padamu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran baik-baik. Anak durhaka, beraninya kau melawan. Kau tidak berhak memukulku. Aku ayahmu, tentu saja aku berhak memukulmu. Kalau kau melahirkanku tapi tidak membesarkanku, aku bisa membalasmu dengan memotong satu jari. Kalau kau melahirkanku dan membesarkanku, aku bisa membalasmu dengan memberikan kepalaku. Kalau kau tidak melahirkanku tapi membesarkanku, aku tak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Orang tua angkatku sangat baik padaku. Aku tak akan membiarkan siapapun menghina mereka. Sedangkan kau, pernahkah kau membesarkanku sehari pun? Kau punya hak apa untuk memukulku? Lalu kau, Zhou Yantang, beranikah kau bersumpah di depan seluruh keluarga bahwa aku yang mengambil jam itu dan bukan kau? Kak Xiaoyu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Ibu? Xiaoyu, kalau ada masalah, tidak bisakah kau mengatakannya dengan baik? Lihatlah, kau sudah menakuti Tang. Ibu, aku tahu Kak Xiaoyu tidak menyukaiku. Bagaimanapun juga, aku sudah menikmati hidup yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang dia sudah kembali. Aku harus mengembalikan segalanya. Kak Xiaoyu, asalkan itu membuatmu senang, aku akan pindah dari rumah ini sekarang juga. Baik, kau segera pindah. Segera pindah sekarang juga. Diam, di rumah ini kau tidak punya hak bicara. Memang, sudah mencuri barang di rumah, kami bahkan belum meminta tanggung jawabmu. Jika kalian semua sudah menganggap aku pencurinya, kenapa tidak panggil polisi saja? Aku akan terima hukuman apapun. Berhenti berpura-pura. Aib keluarga tidak dibuka di depan umum. Kau tahu betul kami tidak akan pergi ke polisi untuk hal seperti ini. Tapi kau masih bertindak begitu lancang. Sikapku sudah sangat jelas. Antara wanita rendahan ini pergi, atau aku, putri kandungmu ini yang pergi. Kalian berdua adalah putriku. Bagaimana bisa kau meminta ibu memilih? Kau benar-benar kejam. Bukankah kau seperti mendorong ibumu ke tepi jurang? Zhou Xiaoyu, jangan keterlaluan. Jangan menyulitkan ibu. Menyulitkan? Semuanya pikir ini sulit diatur ya? Kalau begitu jangan diatur lagi.
Pada kehidupan sebelumnya, aku menahan segalanya dan tetap tinggal bersama keluarga Zhou. Tapi pada akhirnya, aku tetap dibunuh oleh Zhou Yantang si anak rendahan itu. Zhou Xiaoyu, apa kau sudah gila? Dasar anak durhaka, bagaimana bisa keluarga Zhou memiliki aib seperti kau? Sudah lega sekarang, Tuan Zhou? Dasar anak durhaka, kau panggil aku apa? Karena kalian keluarga Zhou sangat tidak tahan dengan kehadiranku. Maka aku tidak perlu tinggal di sini dan jadi pengganggu. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan keluarga. Aku sudah menandatanganinya. Tinggal kalian yang menandatanganinya. Mulai sekarang, aku dan kalian, keluarga Zhou tidak akan ada hubungan apa-apa lagi. Satu hal lagi, kalian ingat baik-baik. Bukan kalian yang mengusirku sekarang, tapi aku yang memutuskan hubungan dengan keluarga yang tidak tahu malu ini. Oh, ya, Nyonya Li, izinkan aku memberi nasihat terakhir. Orang ini adalah putri angkatmu, tapi statusnya juga hanya putri angkatmu. Gila, kau benar-benar sudah gila. Hanya anak angkat. Zhou Xiaoyu, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Pada kehidupan ini, nasibku akan ada di tanganku sendiri. Aku akan buat keluarga Zhou mengerti bahwa tanpa mereka, masa depanku tetap bisa cerah. Mari kita mulai dari sini. Bos, untuk nomor ini, pasang 500 RMB. Nona, 500 RMB untuk satu kupon lotre, kau memang suka berjudi, ya? Nona, kenapa tidak beli beberapa kupon lagi? Itu bisa meningkatkan peluangmu. Tidak, hanya yang ini. Lihat, kau tidak bisa menolong orang yang memang berniat gagal. Aku sudah beli lotre puluhan tahun. Aku tahu jelas seluk-beluknya. Kalau nomormu ini menang, aku akan makan meja ini. Nona, undiannya mau dimulai. Semoga dapat hadiah besar. Terima kasih doanya. Nomor pemenang hari ini akan diumumkan sekarang. Pertama, 06. Kedua, 07. 24. 17. 108. Menang, dia benar-benar menang. Serius? Mana mungkin bohong. Ini siaran langsung di TV. Hadiah terbesar di kota kita tahun ini, 500 juta RMB. Nona, kamu sangat beruntung. Semuanya berkat Anda. Aku ingat ada yang bilang kalau aku menang, dia mau makan mejanya. Kamu masih perlu berusaha. Siapa tahu kamu pemenang berikutnya. Ayah, aku pulang. Kak, mengapa kamu pulang? Ayo makan. Aku tinggal beberapa hari menemani kalian. Xiaoyu, bibirmu kenapa? Kalau keluarga Zhou menyiksamu, beritahu ayah yang urus mereka. Tidak apa-apa, Ayah. Aku lapar. Ayo kita makan saja. Kamu duduk dulu, ayah buatkan lauk lagi. Salahku sudah menyusahkan ayah dan adik dan membuat hidup mereka sulit. Wangi sekali. Ayah. Masakan ayah yang paling cocok sama seleraku. Kalau enak, makan yang banyak. Kalau kurang, ayah buatkan lagi. Pak Lin, waktunya bayar sewa. Bayar sewa? Pak Lin, waktunya bayar sewa. Bos, mengapa seingatku putri angkat mereka sebenarnya anak kandung keluarga Zhou dari kota Tian kita? Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka, kan? Jangan pengecut begitu. Anak kandung keluarga Zhou itu tidak disayang sama sekali. Jika tidak, kita mana berani menagih sewa. Kak, maksudmu ada orang hebat yang menyokong kita di belakang? Sewa? Sewa apa? Memangnya apa lagi kios kita itu? Bukankah kios itu diberikan oleh keluarga Zhou? Kenapa masih harus bayar? Kak, mereka hanya omong kosong. Keluarga Zhou tidak begitu dermawan. Anak kecil jangan ikut campur. Ayah, sebenarnya ada masalah apa? Ini nih bukan salah keluarga Zhou, aku sendiri yang mau bayar. Sewanya awalnya disepakati sebesar 400 RMB per bulan. Sekarang dinaikkan menjadi 5.000 RMB per bulan. Itu 5-6 kali lipat harga pasaran. Bahkan mereka minta bayar 6 bulan di muka. Itu namanya menindas orang baik. Sudah cukup omonganmu. Sudahlah, Ayah. Kalian semua tunggu di luar dulu, biar aku yang urus.
Oh, akhirnya mau buka pintu juga. Aku juga tidak akan banyak omong. 6 bulan, 50.000 rembe. Cepat serahkan uangnya. 50.000? Lebih baik kalian merampok saja. Tebakanmu tepat. Hari ini aku memang mau merampok kalian. Kalau aku tidak mau bayar, Kalau tidak mau, kakimu akan kupatahkan. Aku akan patahkan kakimu. Maksudmu apa? ambil 50.000 RMB ini, tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan uang sewa. Aku perlu kau memberitahuku siapa yang menyuruhmu melakukan hal ini. Apakah Zhou Yantang atau Zhou Mingyuan? Kak, 50.000 RMB itu uang yang banyak. Kita setahun pun belum tentu dapat segitu. Lihat dirimu, gampang sekali dibeli. Aku beritahu, aku tidak sepertimu yang bisa dibeli dengan uang. Apa yang paling penting dalam pekerjaan ini? Loyalitas. Hehehe, Kak, kamu benar-benar bisa membaca orang. Jadi, semua ini adalah perintah dari Zhou Yantang. Benar, Kak. Kalau dia tidak memakai kekuasaannya untuk menekan kami semua pasti sudah menjadi pemuda yang menjanjikan dengan masa depan cerah. Zhou Yantang boleh saja terus menindas dan menghinaku. Tapi berani-beraninya dia mengincar ayahku? Jaga baik-baik ayahku untukku. Kalau Zhou Yantang berani datang lagi ke sini dan membuat masalah, patahkan kakinya di tempat. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Siap. Ambil sepatuku. Baik. Kak, mau kemana? Aku akan menyelesaikan urusan dengan keluarga Zhou sampai tuntas. Song Junfang, ibu kandung Zhou Yantang, anakku sayang. Wanita itu sudah diusir dari keluarga Zhou. Kenapa kamu masih begitu sedih? Tidak tahu apa yang terjadi, tapi di hatiku merasa ada yang tidak beres. Ibu tahu, Zhou Xiaoyu dulu begitu mudah ditindas. Tidak peduli bagaimana aku menindasnya, dia bahkan tidak berani bersuara. Tapi sekarang, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Oh, ya. Nyonya Li, izinkan aku memberi nasihat terakhir. Orang ini adalah putri angkatmu, tapi statusnya juga hanya putri angkatmu. Ibu, menurut ibu, apa dia mungkin telah mengetahui latar belakangku? Tidak mungkin, masalah ini hanya diketahui kau, aku juga ayahmu saja. Sama sekali tidak ada orang keempat yang tahu. Bagus. Kita harus segera mendapatkan aset keluarga Zhou di tangan kita, baru aku akan merasa tenang. Lanjutkan dengan percaya diri, anakku. Semua yang dimiliki keluarga Zhou memang seharusnya milikmu. Dulu, jika keluarga Li tidak ikut campur, bagaimana mungkin ayahmu dan aku terpisah? Kini bagaimana mungkin bisa Lirong menjadi nyonya rumah? Oh, ya ibu. Bagaimana persiapan untuk upacara pewarisanku? Ayahmu sudah mengatur dengan baik untuk mentransfer 60% saham Zhou Group kepadamu. Dalam setengah bulan, upacara akan diadakan di hotel terbesar kota Tian. Bagus. Setelah upacara pewarisan selesai, keluarga Zhou akan kita kuasai. Saat waktunya tiba, aku akan membawamu pulang ke rumah dengan terhormat. Zhou Xiaoyu, aku akan memastikan kau tidak akan pernah pulih dari ini. Mencuri lagi? Kenapa? Sudah tidak tahan di luar dan mau pulang lagi. Tempat seperti ini membuatku muak tinggal bahkan sedetik pun. Tunggu. Bulan depan, orang tuaku akan mengadakan upacara pewarisan untukku. Pada saat nanti, ayah angkatmu yang miskin itu akan kuusir dari kota Tian. Lalu, untuk adik angkatmu, aku akan memastikan untuk merawatnya dengan baik untukmu. Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membunuhmu. Zhou Xiaoyu, apa yang kau lakukan? Tang, kamu baik-baik saja? Kakak, aku baik-baik saja. Zhou Xiaoyu, kau benar-benar gila. Berani-beraninya menyentuh Tang. Sungguh tidak tahu aturan. Apa yang terjadi? Kakak kedua, jangan salahkan Kak Xiaoyu. Semua ini perbuatanku. Kamu yang melakukannya? Belakangan ini aku kekurangan uang. Jadi ingin cari uang saku. Tang, berhenti cari-cari alasan untuk dia. Menurutku, si wanita rendahan inilah yang mau mencuri barang keluarga dan menjualnya demi uang.
Polisi bekerja membutuhkan bukti dan harus ikuti prosedur. Hanya berdasarkan omongannya saja, kau mau menghukumku? Siapa suruh kau terbiasa berbuat jahat memang sudah bawaan dari lahir. Lagi pula, kau melakukan hal seperti ini sudah bukan pertama kalinya. Kakak kedua, jangan salahkan Kak Xiaoyu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pulang saat ini. Zhou Xiaoyu, kau lihat, sampai sekarang pun Tang masih membelamu. Tidak malukah kau? Kau benar-benar buta dan tak punya hati sampai dimanfaatkan sesukanya olehnya. Tidak tahu bertobat malah berani membantah. Aku akan telepon polisi sekarang juga, biar hukum yang mengurusmu. Aku telepon polisi sekarang, biarkan hukum yang mengurusmu. Putraku, kau gila. Apa yang kau lakukan? Ibu, di saat seperti ini berhentilah melindungi dia. Hari ini dia berani mencuri, besok dia berani bunuh orang dan bakar rumah. Kita semua satu keluarga. Apapun masalahnya, tidak bisakah kita duduk dan bicara baik-baik? Masih mau bicara apa lagi? Dasar anak durhaka. Hari ini kau harus minta maaf pada kami. Atau jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di keluarga Zhou lagi. Tenang saja, aku tidak mengharapkan keluarga Zhou sama sekali. Berhenti berpura-pura. Kau sama persis seperti ayah angkatmu yang miskin itu, sama sekali tidak punya sopan santun. Kau berani memukulku? Bukankah aku sudah bilang kalau kau berani menghina mereka lagi? Aku pasti akan membuatmu menyesal. Cukup! Zhou Xiaoyu, laki-laki sejati tidak berkelahi dengan perempuan. Kali ini aku memaafkanmu. Xiaoyu, mengalah saja dan minta maaf. Memangnya kenapa? Keluarga Zhou kita kaya dan berkuasa. Apa kita tidak lebih baik daripada orang tua angkatmu yang tinggal di pinggiran kota? Kalian memang tidak lebih baik dari orang tua angkatku. Kalian sebagai orang tuaku dan kakakku, kalian bahkan tidak bisa adil. Apa hak kalian untuk mengkritik aku? Ibu, ini semua salahku. Andai saja aku tidak pernah ada. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengantar ibu sampai akhir hayat. Tang. Ibu, bangunlah, ibu. Tang. Ibu, bangunlah. Ibu, dasar pembawa sial. Kau tidak akan senang sampai membuat ibuku mati karena marah. Bukan salah Kak Xiaoyu. Ini semua salahku. Andai saja aku tidak pernah ada. Dasar anak durhaka. Kalau ada apa-apa dengan mereka, kau akan jadi penjahat keluarga Zhou. Tang, kau baik-baik saja, Tang. Mana Tangku? Tang ada di sini, Ibu. Tang ada di sini, Tang baik-baik saja. Tang, panggil ambulans. Kalau Tang tidak selamat, aku juga tidak akan hidup. Baik. Tampaknya di keluarga Zhou memang tidak ada tempat untukku sama sekali. Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian semua untuk berhenti menggangguku dan ayah angkatku. Sampai jumpa? Tidak. Lebih baik kita tidak pernah berjumpa lagi. Xiaoyu. Ayah. Apa yang terjadi? Kenapa Xiaoyu pergi? Jangan sebut namanya di depanku. Ambil barang-barang anak durhaka itu dan buang keluar. Mulai sekarang di keluarga Zhou tidak pernah ada orang itu lagi. Tenangkan dirimu, ayah. Kalian semua tenang saja. Aku akan periksa kamar Xiaoyu. Kak, aku ikut denganmu. Bagaimana bisa seperti ini? Ini kamar Xiaoyu. Mengapa bisa sebobrok ini? Itu tidak masuk akal. Dia mencuri begitu banyak dari keluarga. Bagaimana bisa dia tidak punya uang? Mungkinkah dia memberikan semuanya kepada ayah angkatnya yang miskin? Sepertinya tidak. Bahkan pelayan di rumah kita hidup lebih baik daripada Xiaoyu. Kak, maksudmu kita sudah bersalah kepada Xiaoyu. Dia tidak pernah mencuri dari keluarga sama sekali. Itu mungkin saja. Tapi dia masih keterlaluan. Lihat dia membuat ibu begitu marah. Jika dia benar-benar tidak mencuri apa-apa, maka bertahun-tahun ini kita, sebagai kakaknya, benar-benar lalai. Aku akan menyuruh seseorang menyelidikinya. Kak, apa itu benar-benar perlu? Yanli. Adikmu memang luar biasa. Dia menang undian besar 2 hari lalu. 500 juta RMB. 500 juta?
Benar, ketika dia pergi menarik uangnya, bahkan kepala bank sampai keluar. Lihat. Ternyata benar. Seorang gadis di kota Tian memenangkan 500 juta. Jadi itu artinya Xiaoyu tidak kekurangan uang. Jangan-jangan dia kembali bukan demi mencuri. Aku dapat menyelamatkannya untukmu. Serahkan padaku. Baik. Tinggal di rumah orang lain rasanya tidak enak. Sudah waktunya aku beli tempat tinggal baru. Aku juga harus beli satu untuk ayah dan ibu. Kak, kita mau kemana? Kamu akan tahu saat kita sampai. Selamat datang di kantor penjualan Komplek Bishui. Kak, bukankah ini kantor penjualan Komplek Bishui? Untuk apa kita kemari? Tang, kali ini kamu begitu menderita, tidak boleh sia-sia. Kakak akan menghadiahkanmu rumah. Kak, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apa maksudnya tidak bisa menerima? Saham keluarga Zhou semuanya akan menjadi milikmu. Apalah satu rumah. Tapi Kak Xiaoyu barulah putri kandung keluarga Zhou. Jangan sebut lagi si pembawa sial itu. Hanya kamu yang adik kandungku. Ayo, biarkan kakak membawamu mengecek rumah. Dasar bodoh. Setelah aku mewarisi saham keluarga Zhou, memang masih perlu kau yang membelikan? Beritahu kakak mana unit yang kamu suka. Sial sekali, ketemu kau di mana-mana. Kakak kedua, jangan bicara seperti itu. Kak Xiaoyu adalah anak kandung ibu. Kak Xiaoyu, aku salah. Aku minta maaf padamu. Ibu masih menunggumu pulang. Tang, kamu tidak salah. Minta maaf untuk apa? Bagaimana ayah, begitulah anak. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dia dibesarkan oleh orang-orang hina. Tak heran dia jadi pencuri. Zhou Yanxin, kau memang tak pernah kapok, ya? Apa aku harus menamparmu banyak kali baru kau bisa sadar? Zhou Xiaoyu, dengarkan baik-baik. Aku tidak memukul wanita. Tapi kau tunggu saja. Aku akan menyuruh orang menyita rumah keluarga Lin sekarang juga. Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Dasar tak tahu terima kasih. Xiaoyu, kalau rumahnya hilang, kita tinggal di mana? Tuan muda kedua. Mari kita bicara baik-baik. Boleh, mari kita bicara. Berlutut, sujud, dan minta maaf padaku, baru aku pertimbangkan. Zhou Yanxin, jangan cari gara-gara. Memangnya kenapa kalau aku cari gara-gara? Begitulah cara kerja masyarakat ini. Kalau kamu punya kemampuan, jaga ayah moyang-moyangmu yang tak berguna itu agar menjauh dari keluarga Zhou. Kau memang tak pernah kapok. Keluarga Zhou bagiku sama sekali bukan apa-apa. Aku ambil deretan villa ini. Zhou Xiaoyu, villa termurah di sini harganya minimal 6 juta RMB. Kau mau dapat uang sebanyak itu dari mana? Xiaoyu, jangan gegabah. Kita tidak perlu pamer. Jangan beli rumahnya. Ayah, aku tidak bercanda. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk membelikan ayah rumah. Anak perempuan yang diusir dari keluarga Zhou dari mana mendapat uang sebanyak itu? Kamu membual tanpa berpikir. Lihat, dia cuma punya sedikit uang di sakunya dan mencoba pura-pura kaya. Kau bisa menipu orang di luar, tapi jangan libatkan keluarga Zhou kita. Nona, perusahaan kami punya kebijakan. Kami perlu verifikasi dana sebelum membeli. Verifikasi dana? Sepertinya rencanamu gagal. Kau tidak bisa hanya bicara besar dan pura-pura kaya. Dasar orang-orang sombong dan rendahan. Hari ini, aku akan tunjukkan betapa konyolnya kalian. Periksa saja sesukamu. Kartu bank ini tidak dapat dikenali. Nona, tapi kartu Anda tidak dapat dikenali. Bagaimana mungkin? Pasti mesin pembacanya rusak. Zhou Xiaoyu, sepertinya kau akan tetap keras kepala sampai mati. Coba pakai kartuku. Pembayaran berhasil. Saldo mencukupi. Lihat, mesin pembacanya tidak rusak. Sekarang kau mau bilang siapa lagi? Halo Kepala Cabang Kau, ada yang bisa saya bantu? Kartu Supreme yang sangat langka di seluruh kota muncul di kantor penjualanmu. Kartu Supreme ini tidak bisa dikenali oleh mesin pembaca biasa. Cek sekarang, jangan sampai tamu istimewa diabaikan.
Baik, akan saya urus segera. Bagaimana mungkin? Cepat pergi sekarang. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini dan merusak reputasi keluarga Zhou. Kak, jangan belikan aku rumah. Belikan Kak Xiaoyu saja. Lagi pula awalnya memang untuk Kak Xiaoyu. Zhou Xiaoyu, kau lihat. Tang begitu baik padamu, tidak sepertimu yang selalu menyasar dia. Cukup. Zhou Yantang, kaulah yang menaikkan biaya sewa kios ayah angkatku. Kau juga yang mencuri dari keluarga Zhou. Berani-beraninya kau pura-pura tidak bersalah di sini. Berani-beraninya kau memfitnah Tang. Hari ini tepat di depan ayah angkatmu. Aku akan memberimu pelajaran. Betul. Siapa kau? Beraninya kau memperlakukan tamu terhormatku seperti ini. Nona, maafkan saya. Orang-orang saya tidak sopan kepada Anda. Saya minta maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya manajer kantor penjualan ini. Nama saya Wu Zheng. Kau tahu tempatmu. Xiaoyu, apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar minta maaf padamu? Manajer, apakah kau keliru? Dua orang inilah barulah tuan muda dan nona muda keluarga Zhou di kota Tian. Kenapa tidak bilang dari tadi soal penting begini, Tuan Muda Zhou? Tuan Muda Zhou, ini semua karena si rendahan ini menyesatkan saya. Tolong jangan simpan dendam pada saya. Sudahlah, ini bukan salahmu. Ini semua salah dia. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Cikan? Saya mengerti. Satpam bawa keluar mereka berdua. Tunggu. Tuan Muda, apakah ada instruksi lain? Kalau kita biarkan mereka pergi begitu saja, bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Kalian berdua berlutut dan minta maaf pada Tang. Atau jangan harap bisa pergi. Zhou Yanxin. Jangan banyak omong, Tuan Bang bantu omong. Kalau kau tidak minta maaf pada Tang hari-hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini. Ingat kata-kataku. Kakak, kita ini keluarga. Mari kita bicarakan baik-baik. Kak Xiaoyu, keadaan sudah seperti ini. Mengalah saja. Tang, kau masih terlalu baik hati. Orang yang baik hati pasti akan ditindas. Hari ini kakak yang akan melindungimu. Ayo, lakukan. Tuan muda kedua, tolong biarkan Xiaoyu pergi. Dia tidak bermaksud begitu. Lagi pula, dia kan adik kandungmu sendiri. Baik, aku akan membiarkannya pergi. Kalau begitu, kau yang berlutut dan minta maaf mewakili anakmu yang tersayang ini. Zhou Yanxin, beraninya kau. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku sedang naik daun, kau sedang terpuruk. Kau harus memohon padaku seperti anak anjing. Lakukan, beri mereka pelajaran. Berhenti. Baik, aku akan berlutut. Aku masih khawatir. Siapkan mobil. Aku harus pergi ke kantor penjualan komplek Bishui. Klien kartu Supreme kita tidak boleh diperlakukan lalai. Aku akan berlutut. Ayah, jangan berlutut. Zhou Yanxin, kalau kau berani membuat ayahku berlutut di hadapanmu hari ini, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat. 100 kali lipat? Kau punya kemampuan untuk itu? Kalau kalian tidak berlutut hari ini, aku akan mematahkan kaki kalian. Tuan Muda, ini mungkin kurang baik. Dasar tak berguna. Sekumpulan orang bodoh. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Takut apa? Lakukan. Ayo. Siapa yang berani menyentuhnya? Kepala cabang Gao, apa yang membawa ibu ke sini? Apa yang terjadi di sini? Ibu Gao, maaf ibu harus melihat ini. Aku hanya sedang menangani urusan keluarga kecil. Urusan keluarga? Urusan keluarga, ya? Ibu Gao, kenapa ibu memukul saya? Kau buta, ini adalah klien terbesar bank kita. Nona Zhou, maafkan saya yang terlambat. Klien terbesar? Ibu Gao, pasti ibu salah. Aku belum sampai pada titik di mana aku tidak bisa mengenali orang. Saldo harian Nona Zhou di bank kita adalah 500 juta RMB. 500 juta? Gadis muda biasa sepertinya. Dari mana dia dapat 500 juta? Dia pasti mencuri sesuatu dari rumah dan menjualnya seharga 500 juta. Aku akan telepon kakak pertama sekarang untuk memenjarakanmu. Baik, aku paham. Hei, mau kemana buru-buru begitu? Adikku dan Xiaoyu sedang bertengkar, aku harus segera ke sana.
Maka punya sesuatu di sini. Lihat ini dulu sebelum membuat keputusan. Aku mengerti. Keluarga Zhou. Tampaknya akan terjadi badai. Kakak pertama selalu menepati janjinya. Dia tidak pilih kasih. Kau akan segera menikmati penjara. Oh, Tuan Muda Besar Zhou, maaf tidak menyapa dengan baik. Hahaha, mohon maafkan kami. Apa yang terjadi? Kak, Zhou Xiaoyu mencuri uang keluarga untuk membeli rumah. Dia telah mempermalukan keluarga Zhou. Kau perlu memberinya pelajaran baik-baik. Diam. Kak, kau sudah gila. Kenapa kau memukulku? Xiaoyu, lupakan saja hal yang sudah berlalu. Asalkan kamu mau kembali, aku tak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kak, dia mencuri dari keluarga untuk beli rumah. Itu kan kejahatan. Kamu biasanya tidak pernah mengalah. Kenapa tiba-tiba mau membiarkannya? Cukup, jangan banyak bicara lagi. Xiaoyu, bagaimana menurutmu? Kamu belum pulang akhir-akhir ini. Ibu sangat sedih. Xiaoyu, kakakmu benar. Apa sih yang bisa merusak hubungan keluarga? Tidak apa-apa, Ayah. Tuan Muda Zhou, aku sudah jelaskan dengan sangat jelas sebelumnya. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Zhou. Terima kasih atas peringatannya. Lalu, tolong sampaikan pesan untuk Nyonya Li dariku. Keputusan yang dia buat, dia harus tanggung konsekuensinya. Hei, kau jual rumahnya atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Jual, aku beri diskon 30% untuk Anda. Silakan masuk. Kak, mengapa kau seperti ini? Mereka dibiarkan pergi begitu saja. Itu terlalu memudahkannya. Keburukan keluarga tidak baik diumbar. Kalau kau buat keributan jadi tontonan publik, reputasi keluarga Zhou mau ditaruh di mana? Tang, ibu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Pulang dan jaga dia. Aku dan kakak keduamu ada urusan. Baik, aku paham. Kak, ada apa kau begitu misterius sampai suruh Tang pergi? Sebenarnya ada apa? Lihat sendiri. Apa? Mengapa bisa begini? Selamat Nona Zhou atas pembelian rumah di Komplek Bishui. Kami siap melayani Anda dengan tulus. Sudahlah, tadi siapa yang berusaha mengusir kami? Saya salah karena tidak mengenali status Anda. Begini saja. Saya punya restoran pribadi di Kota Tian. Ibu harus mampir, saya akan meminta maaf secara langsung. Tidak usah, aku masih lebih suka sikapmu yang sombong dan menantang tadi. Dimengerti Nona Zhou, hati-hati di jalan. Nona Zhou. Ada apa? Nona Zhou, saya ingin bertanya apakah Nona sudah menikah? Anak saya baru berusia awal 20-an. Soal kualifikasinya termasuk cukup baik, mau berkenalan? Bagus, Xiaoyu kami belum menikah. Dia bahkan belum pernah punya pacar. Ayah, jangan banyak bicara. Apa aku salah bicara? Ibu Gao, soal pernikahan Xiaoyu, tolong banyak dibantu. Baik, lebih cepat lebih baik. Bagaimana kalau hari ini? Saya yang atur. Bagus. Wah, tampan sekali. Aku juga ingin punya pacar seperti itu. Ternyata dia, Gao Yanzhou, calon pengusaha nomor 1 di Kota Tian, punya harta ratusan juta RMB, pria impian bagi banyak wanita. Sayangnya, pria seperti ini bukan tipeku. Permisi, kursi ini sudah ada yang punya. Aku pasangan kencan butamu Gao Yanzhou. Aku hanya bercanda. Namaku Zhou Xiaoyu. Mari kita langsung ke intinya. Ya, silakan. Aku punya sifat buruk, malas kronis, labil secara emosional. Lalu aku sangat picik. Jangan tertipu oleh fakta aku saat ini adalah anak kandung keluarga Zhou. Tapi aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Sekarang aku sama sekali tidak punya koneksi, tidak punya keahlian, tidak punya penampilan, tidak punya ketiga hal ini. Kalau kita cocok, jangan bertele-tele. Bayar dulu mahar sebesar 1 juta RMB. Bukan berarti aku serakah. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya dimanja dan disayang. Bagaimanapun juga, wanita yang tahu cara merayu pasti hidup paling bahagia, kan? Hanya segitu yang kamu minta untuk maharnya, tidak masalah. Aku juga punya ego yang besar. Aku perlu menyetir mobil sport dan tinggal di rumah mewah.
Sepertinya kamu dan ibuku punya hobi yang sama. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir kalian berdua akan bentrok. Dengar, Tuan Muda Gao. Kamu ini punya penampilan, punya latar belakang, sempurna dalam segala hal. Bagaimana mungkin kau tertarik pada wanita matre seperti aku? Kamu pikir aku bodoh? Aksi kecilmu sudah jelas bagiku. Aku sendiri juga tidak ingin ikut kencan buta ini. Jadi, kenapa kita tidak bekerja sama dan berpura-pura jadi pasangan? Semua mobil dan rumah mewah yang kamu inginkan, aku bisa sediakan. Anggap saja itu sebagai bayaranmu. Tak kusangka Gao Yanzhou tidak seangkuh yang kubayangkan. Semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Kalau begitu, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Kamu sudah pulang, bagaimana kencan butanya? Hasilnya luar biasa. Kami sangat cocok. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan atur makan malam di restoran. Kita bisa makan bersama dan saling mengenal dengan baik. Ayah, itu sepertinya tidak perlu. Tentu saja perlu. Pernikahanmu adalah hal besar keluarga kita. Oh ya, hari ini Wujeng menyebut restorannya itu hari ini. Kita ke sana saja. Sudah diputuskan. Aku akan telepon sekarang untuk memberitahu sanak saudara dan teman-teman. Yanzhou mengapa belum datang? Ayah, aku baru saja meneleponnya. Katanya dia masih ada urusan sekarang, tapi dia akan segera datang. Ayo kita masuk saja. Jangan, lebih baik kita tunggu Yanzhou dan masuk bersama. Oh ya, putri paman pertamamu juga sudah bertunangan. Keluarga itu sejak awal meremehkan kita. Kalau Yanzhou tidak ikut masuk bersama kita, mereka akan semakin banyak bergosip. Ayah, jangan khawatir. Yanzhou akan menjadi menantu yang hebat. Dia sangat perhatian. Ayo kita tunggu di dalam saja. Baiklah. Ayo. Ayahku bersikeras kamu datang ke restoran itu untuk makan malam. Kamu sama sekali tidak boleh pergi. Nanti aku akan cari alasan untukmu untuk membebaskanmu. Kamu tidak mau aku datang? Aku tetap akan datang. Mari kita pesan makanan. Pelayan, bawakan kami teripang dan abalon termahal restoran kalian. Tambah 10 porsi lagi. Kenapa pesan yang semahal itu? Lagi pula bukan kita yang bayar. Benar juga, tapi keluarganya sangat miskin. Bagaimana kalau nanti mereka tidak mampu bayar? Itu urusan mereka, tidak ada hubungannya dengan kita. Wah, adik kedua sudah datang. Silakan masuk. Ayo masuk, Paman. Kami harus duduk di mana? Ya, aman. Lihat aku lupa menyimpan kursi untuk kalian. Tapi Lauer, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini kan? Kita semua bawa mobil ke sini. Apa? BMW, Mercedes, Audi, dan yang paling jelek Mazda. Jangan bilang kalian naik bus. Terlalu lambat. Sia-sia waktu. Kalian datang terlambat begini. Siapa yang akan menyimpan kursi untuk kalian? Bagaimana kalau duduk di sana? Pelayan ambilkan kami acar timun, tumis kol, dan tumis selada. Kalian bisa makan di sana juga. Hahaha. Ayah, sepupuku ini berasal dari keluarga miskin. Dia tidak pernah merasakan hal baik dalam hidupnya. Sama. Sekarang dia akhirnya di restoran bagus. Ada apa salahnya memesan yang enak? Xiao Yu, meskipun kamu diadopsi, jangan khawatir, kamu masih keluarga. Hari ini, makan dan pesan sepuas hatimu. Makan di sini cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Kalau aku ingat dengan benar, makan malam keluarga ini traktiran kami, dan kami yang pesan tempat ini. Kok tiba-tiba jadi seperti kamu yang mentraktir kami? Xiao Yu, berhenti mencoba menjaga gengsi. Semua orang tahu kamu diusir oleh keluarga Zhou. Aku mengerti kamu ingin cari restoran bagus untuk menyelamatkan muka. Tapi Pavilion Yunyan bukan sesuatu yang bisa dibayar sembarang orang. Kebetulan, aku baru saja bertunangan baru-baru ini, jadi makan hari ini bisa jadi pesta pertunanganku. Lin Wan-er, maksudmu apa? Emang urusan lo apa? Gue kasih tahu ya. Lo harusnya bersyukur masih diundang. Kalau bukan karena bokap gue, lo gak bakal pantas makan di restoran yang sama kayak gue. Ya, ayo kita pergi. Nggak perlu buang-buang waktu sama saudara yang so elit yang meremehin orang miskin.
One beraninya lo ngomong ke sepupu lo sendiri kayak gitu. Kita ini orang berada, kita harus punya kelas. Cuman gua khawatir mereka nggak biasa makan makanan yang mewah begini. Bisa-bisa mereka nggak kuat, gimana kalau malah jadi sakit? Ya, udah sampai sini. Seenggaknya kita ketemu dulu sama Yanzhou. Ya, Jangan turun ke level mereka. Nah, gitu dong. Ayo, cepetan. Hahaha. Sayang, Lin Warner itu lain ya. Gimana bisa dia tega ngomong kayak gitu? Kayak gitu. Mulai sekarang perhatikan cara lo ngomong sama Xiaoyu. Lo pikir semua orang kayak lo bisa dapat suami manajer project bank gitu? Xiaoyu jangan kayak sepupu lo. Dia kan udah biasa bergaul sama kalangan atas. Udah jadi kebiasaan. Iya sih, gue emang nggak bisa dibandingin sama Kak Warner. Sepupu gue, Warner, hidupnya udah sempurna. suami gue ya biasa aja sih. Cuma penghasilannya ratusan ribu setahun. Tapi itu uang yang lo dan suami lo nggak bakal lihat seumur hidup. Manajer project bank itu bukan apa-apa. Menantu gue itu kenal sama anaknya direktur bank. Apa sih manajer project bank itu? Menantu saya adalah anak presiden bank. Hahaha. Menantumu adalah anak presiden bank? Paman, kamu kelaparan sampai tidak bisa berpikir jernih. Kurasa dia marah sampai tidak bisa berpikir jernih. Siapa itu Tuan Muda Gao? Bagaimana mungkin dia layak untuknya? Kakak nilai seseorang terletak pada tahu batas diri. Apa Xiaoyu tidak pernah bercermin di rumah? Xiaoyu, daripada dengar ayahmu membual di sini, sebaiknya kau coba menyenangkan menantuku. Lalu minta dia aturkan pekerjaan kebersihan untukmu di bank. Nggak ada angin, nggak ada matahari, enak banget ya. Warner, aku tidak akan pernah memberinya pekerjaan. Kalau dia bisa masuk ke Bank Dingseng, aku akan mati malu. Kamu manajer proyek di Bank Dingseng kan? Kamu pikir aku cuma menggertak? Dengan satu telepon, aku bisa pastikan kamu bukan manajer lagi, mulai hari ini. Terus berpura-pura, silakan. Kalau kamu benar-benar bisa menikahi anak presiden bank, maka aku akan mulai memanggilmu kakak dari sekarang. Kamu pikir dengan berpura-pura dan menelepon beberapa orang bisa menipu kami? Pergi. Keluar dari sini sekarang juga. Ayah, suruh mereka pergi sekarang. Lihat betapa marahnya suamiku. Jianxiong, putrimu sangat tidak tahu terima kasih. Aku sedang berusaha membantunya mendapatkan hati menantuku agar dia bisa mengatur pekerjaan kantoran untuknya. Dan dia malah ngapain? Dia malah mulai sok-sokan. Lin Jianxiong, kau keterlaluan. Memangnya kenapa? Ayah, ayo kita pergi. Kita tidak perlu lagi tinggal dengan saudara-saudara sombong ini lebih lama lagi. Mari kita tunggu Yanzhou sebentar lagi. Apa yang terjadi? Astaga. Bos Wu. Bos Wu, maaf Anda harus melihat itu. Hanya saudara miskin, perselisihan kecil. Karena mereka semua keluarga, kenapa tidak duduk makan bersama? Jangan hiraukan mereka. Kemari, biar aku perkenalkan semua orang. Ini Bos Wu dari Pavilion Yunyan. Beliau dengan baik hati menghadiri pesta pertunanganku hari ini. Aneh, punggung itu terlihat sangat familiar. Bos Wu, dia cuma orang miskin. Orang yang sudah miskin susah diubah. Jangan khawatirkan dia. Kau yang babi. Aku sedang bicara tentang kau, satu keluarga pengemis. Berani-beraninya berlaku kasar di depan Bos Wu. Tahu tidak? Bos Wu bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Bajingan. Bos Wu, kenapa kau pukul aku? Kau buta tidak kenal menantu keluarga Gao. Dak Bos Wu, ini wanita milik Gao Yanzhou. Nona Xiaoyu, aku lihat nama kamu di daftar, jadi aku langsung datang. Sekarang kamu tahu harus ngapain kan? Ya. Seseorang keluarkan keluarga buta ini dari sini. Nggak mungkin. Gao Yanzhou itu bujangan idaman nomor 1 di Tian City. Mana mungkin dia jatuh cinta sama orang hina kayak kamu? Bos Wu, kamu jangan sampai tertipu sama penipu ini. Maksud kamu apa? Dia cuma anak perempuan buangan keluarga Zhou yang pakai nama mereka buat berlagak sok tinggi. Manajer kita sama Tuan Muda pasti udah dibodohin sama kamu. Kalau mereka tahu alasan sebenarnya kenapa kamu diusir, coba lihat gimana kamu ngatasinnya. Bener banget. Masuk akal banget. Gao Yanzhou itu anak emas. Dia bisa dapetin sosialita mana aja yang dia mau. Mana mungkin dia jatuh cinta sama orang hina kayak kamu?
Dan kamu kebangetan pura-puranya? Beneran ngira kamu itu menantu keluarga Gao? Berani-beraninya kamu lancang sama aku di sini. Ya Bos Wu, kamu jangan sampai tertipu sama dia. Tunggu apa lagi? Keluarkan mereka. Berhenti. Coba lihat siapa yang berani sentuh dia. Kalian diam saja ngapain? Bawa dia pergi dari sini, sekarang. Berhenti di situ. Ayo kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Xiao Yu, kamu benar-benar main habis-habisan, buat bohong aja, sampai nyewa aktor segala. Saya sudah bertahun-tahun di Bang Dingseng tapi belum pernah lihat Tuan Muda Gao. Kayaknya kamu cuma nebak kalau di sini nggak ada yang kenal Tuan Muda Gao. Cuman ambil model cowok dari lapak pinggir jalan bayar 500.000 buat jadiin dia ya. Hey! Bajingan, beraninya kau memfitnah Tuan Muda Gao. Apa? Bang Dingseng punya sampah kayak kamu, memalukan banget. Kamu dipecat efektif besok. Bang kami tidak mentoleransi sampah. Tuan Muda Gao, saya salah, saya buta mata. Semua gara-gara dia yang mempengaruhi saya. Saya akan putuskan pertunangan kita. Chen Fei, kok teganya sih kamu? Pergi sana, kamu nggak sebanding dengan karir saya. Pak Wu. Ya Tuan Muda? Urus ini. Siap, Satpam bawa mereka pergi. Tuan Muda Gao, Tuan Muda Gao. Paman, senang bertemu dengan Anda. Saya tunangan Xiaoyu Gao Yanzhou. Yanzhou, Xiaoyu, kalian berdua akur saja sekarang. Aku pulang dulu. Oke, jangan khawatir ayah. Kabari aku kalau sudah sampai rumah. Hati-hati, Paman. Baik-baik, aku pergi dulu. Pokoknya, terima kasih untuk hari ini. Tidak perlu terlalu formal. Kita mitra, kita harus saling membantu. Tapi sekali lagi, aku tidak bisa membantumu gratis. Kamu masih berhutang budi padaku. Kita sepakat hanya soal kinerja. Tidak ada yang lain. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku tidak tertarik. Namun, kamu memang perlu ganti baju. Ayo pergi. ada apa, sayang? Kenapa marah sekali? Jangan tanya saja. Semua karena Zhou Xiaoyu dan akting kecilnya. Rumahnya tidak hanya tidak dibeli, dia juga membuatku kehilangan muka. Tenang saja. Tidak akan lama lagi sebelum semua yang dimiliki keluarga Zhou menjadi milikmu. Tidak, keluarga Zhou belum di tanganku. Aku hanya tidak merasa aman. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Ku dengar di Haishi, seorang direktur baru yang tangguh telah tiba, seorang tiran sejati dengan selera khusus di bidang itu. Jika aku bisa menemukan cara untuk menyenangkannya, maka koneksi di Haishi akan berkembang dan kontrolku di masa depan atas keluarga Zhou akan lebih aman. Yang Sin, kamu terlalu banyak mikir. Menurutku foto-foto itu waedo mungkin sengaja diedit oleh Zhou Xiaoyu untuk mengacaukan Yantang. Tidak. Foto-foto ini diberikan temanku padaku. Xiaoyu tidak ada hubungannya. Aku curiga. Yantang itu anak haram ayah dengan wanita ini. Tidak mungkin ayah yang menemukan Yantang. Masa iya dia anak haramnya? Aku sudah memikirkannya. Perkataan Xiaoyu saat dia pergi dari rumah. Mungkin kita semua sudah dibodohi oleh Yantang dan ayah. Yanli, kamu terlalu paranoid. Cuman pegang beberapa foto entah dari mana. Lalu kamu meragukan apakah Yantang anak haram ayah? Itu konyol. Kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana kamu menjelaskan hubungan ayah dengan wanita ini? Yanli. Terus, bagaimana kalau ayah memang punya hubungan dengan wanita ini? Memangnya kenapa? Ayah adalah kepala keluarga kita. Dia adalah patriark dari keluarga nomor 1 di kota Tianxi. Wajar kalau dia punya selingkuhan. Wajar? Baiklah, kamu memang kakak yang hebat.
Ada apa dengan Yantang? Kak, kamu di mana? Aku ketemu sutradara terkenal. Mau aku kenalin kalian berdua? Boleh, aku akan segera menemui kamu. Yantang, sutradara besar yang kamu sebut, kapan dia datang? Seharusnya sebentar lagi sampai. Kak, jangan gugup. Minum dulu. Kak, kenapa kak? Wah, sutradara Ai, Anda sudah datang. Lumayan. Penampilan dan posturnya bagus, wajahnya benar-benar tampan. Sudah lama aku tidak bermain dengan pria level atas seperti ini. Tapi dia kan kakakmu. Kamu tahu caraku bekerja. Bukannya itu agak tidak pantas? Sutradara Ai, maksud Anda apa? Aku hanya melakukan ini untuk karir akting kakakku. Bisa mendapat perhatian Anda adalah kehormatan baginya. Kamu terlalu manis. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kesenangan Anda. Kita sudah sampai. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Akhir-akhir ini cewek kaya ini terus menggangguku. Bantu aku urus dia. Jadi, aku harus bertingkah seperti apa? Santai aja dikit. Ayo pergi. Habis. Meski aku kalah, kamu yang minum. Kak Yanzo, kamu datang. Duduk sini di sampingku. Tidak usah, aku ada urusan. Langsung bilang aja mau apa. Aku cuma suka sama kamu, Kak Yanzo. Aku suka kepribadianmu yang belak-belakan. Tidak seperti para penjilat di sekitarku. Kak Yanzo, aku suka kamu. Aku ingin menikahimu. Aku suka kamu dan aku ingin menikahimu. Maaf, aku sudah punya tunangan. Tidak mungkin. Siapa orang bodoh itu yang berani merebut priaku? Dia pasti ingin mati. Dia adalah tunanganku, Zhou Xiaoyu. Yanzo, meski kamu ingin menolakku, kamu tidak perlu cari wanita seperti ini untuk berpura-pura di depanku, kan? Tunggu, Zhou Xiaoyu. Namanya terdengar familiar. Oh, aku ingat sekarang. Itu dia, anak kandung yang diusir oleh keluarga Zhou. Aku ingat kamu itu gadis buangan yang diusir. Nona Zeng, lebih baik kamu jaga mulutmu. Maaf, Yanzo, tapi sulit bagiku untuk bersikap sopan kepada seseorang yang karakternya buruk, yang bahkan dibenci oleh orang tuanya sendiri. Aku paham. Saat diusir, kamu harus cari cara untuk cari uang, kan? Baiklah kalau begitu. Kalau kamu berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih, aku akan memberimu hadiah 8 atau 90 ribu dolar. Gimana kalau begini? Aku kasih kamu $1 juta dan kamu berlutut lalu menggonggong seperti anjing 5 kali. Gimana? Apa katamu? Kamu berani suruh Nona Zhang berlutut? Kamu cari mati. Di seluruh Tianxi, siapa yang berani ganggu Nona Zhang kami? Bodoh. Sombong itu ada harganya. Kamu tahu ini wilayah siapa? Siapa? Kamu saja tidak tahu ini wilayah siapa dan berani bicara besar di sini. Kurasa kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caramu menghilang sebentar lagi. Ini wilayah saudara angkatku Zhao Gang. Kamu cuma menunggu untuk mati. Oh, ternyata dia. Kalau begitu, apakah kamu tahu kalau dia adalah adikku? Adikmu? Hahaha. Kakak Gang adalah adikmu, bicara besar sampai lidahmu bisa keseleo. Kamu tunggu saja. Halo Kak Gang, aku di bar. Ada orang kecil di sini yang bilang kamu adalah adiknya. Tunggu di sana. Aku bawa anak buahku sekarang juga. Bahkan kalau Dewa Langit sendiri yang datang hari ini, kamu tidak akan bisa lolos. Xiaoyu, kamu pergi dulu. Aku yang tahan dia.
Aku tidak pergi. Mau pergi tidak mungkin. Nona Jeng, sebutkan syaratmu. Ini tidak benar. Kak Yanzo, kau melindunginya? Baiklah, asalkan kau setuju menikah denganku, aku akan lepaskan dia sekarang juga. Kau gila. Kalau kau menolak, jangan salahkan aku untuk yang terjadi selanjutnya. Maafkan aku, Xiaoyu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu datang. Kenapa kau minta maaf? Barusan kau bilang kau yang menguasai kota ini. Kekuatanmu mutlak. Tentu saja, aku bisa dapatkan apapun yang kuinginkan. Tidak ada yang tak bisa kuraih. Itulah kekuatan sejati. Satu menit. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatan sejati itu. 3 menit. Kau akan babak belur. 5 menit lagi. Kau akan terbaring di sana seperti tumpukan lumpur, nyaris tak bernyawa. Apakah itu yang disebut kekuatan sejati? Lucu sekali. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bicara kasar. Siapa itu? Siapa yang berani macam-macam denganku? Hei. Siapa itu? Siapa yang berani macam-macam denganku? Si brengsek ini, dia bilang kamu itu anteknya. Mari kita lihat siapa yang sok jago. Wah, baru beberapa hari nggak ketemu, udah mulai jagoan aja. Xiaoyu. Gang manggil si buangan itu kakak. Apa dia beneran bosnya Zhao Gang? Nggak nyangka cuma dalam beberapa hari, kamu udah jadi preman di Tianxi. Investasiku padamu nggak sia-sia. Kalau bukan karena bantuanmu, Xiaoyu, aku masih jadi orang yang nggak berguna. Kalau gitu, ini aku serahkan padamu. Santai aja, jangan sampai ada yang mati. Kak. Hajar habis-habisan. Udah, jangan diliatin. Pasti dia nggak bakal ganggu kamu lagi setelah ini. Sekarang kita sudah beres. Nggak buruk, Zhou Xiaoyu. Aku benar-benar meremehkanmu. Orang kayak aku yang nggak diinginkan keluarga harus cari cara buat lindungi diri sendiri. Makasih banyak buat hari ini. Aku traktir makan lain kali. Sampai jumpa. Zhou Yantang. Dia ngapain di sini? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu merusak rencanaku. Zhou Yanxin, kamu baik-baik saja? Berani-beraninya kamu menyentuh anak kedua keluarga Zhou? Kamu sanggup menanggung risikonya? Kamu tahu siapa aku? Pengawal. Ya, sekarang God Kamso akan keluar dari ruangan ini. Dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xiaoyu, tolong aku. Tolong aku. Walaupun Zhou Yanxin itu buta dan mulutnya tajam, aku tidak bisa seperti dia. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya dalam kesulitan. Maaf, tapi hari ini aku ikut campur. Sepertinya kamu cari masalah. Patahkan kakinya. Ajari dia pelajaran yang takkan dia lupakan. Aku adalah putri sulung keluarga Zhou. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Zhou tidak akan pernah memaafkanmu. Keluarga Zhou? Bukankah kamu hanya anak perempuan buangan keluarga Zhou? Kakakmu saja aku berani sentuh. Kamu pikir aku tidak berani sentuh kamu? Pengawal, tangkap dia! Zhou Xiaoyu, wahai Zhou Xiaoyu, kamu memang harus ikut campur. Ini akan membunuhku. Berhenti. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Kamu ngapain di sini? Sudah larut malam. Aku khawatir kamu sendirian. Untung aku kembali. Kalau tidak, kamu sudah celaka. Hei ganteng, tidurlah bersamaku malam ini. Dan aku akan melepaskan pacar kecilmu ini. Lepaskan tangan kotormu. Kalau kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku kalau jadi berantem. Apalagi yang kamu tunggu? Bunuh kedua kekasih ini. Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Kamu juga lumayan jago. Kalau tidak, gimana kamu bisa pamer?
Ambil mobil dan kendarai ke bar di lantai bawah. Siap. Oh, tidak. Ada yang tidak beres. Zhou Xiaoyu, kenapa kamu ada di mana-mana? Bos, ada hal buruk yang terjadi. Ada apa? Kakanda kedua bilang, Kak Xiaoyu ingin memperkenalkannya ke sutradara top. Aku agak tidak nyaman dengan itu, jadi aku ikut mereka untuk memeriksanya. Tapi setelah Kakanda kedua minum anggur yang diberikan Kak Xiaoyu, dia mulai bertingkah aneh. Dia hampir dimanfaatkan oleh sutradara perempuan yang sangat jelek itu. Apa? Lalu di mana Kakanda keduamu? Kak Xiaoyu dan yang lain membawa Kakanda kedua pergi. Kita harus bagaimana? Mungkin kita harus telepon polisi. Yansinku, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Zhou Xiaoyu, kamu tidak punya hati nurani. Kamu malah memanfaatkan kakak kedua untuk menyuap wanita mesum itu, hanya demi mengamankan masa depanmu sendiri. Akulah yang menyelamatkan kakak kedua. Jangan berani-beraninya kamu jadi korban di sini. Masih mau menyangkal? Yantang bilang dia melihatmu di bar keluar dari ruang privat kakak keduamu berkeliaran diam-diam dengan sutradara besar itu. Bagaimana bisa kamu menyangkal kalau kamu melakukannya? Aku tahu seharusnya aku tidak ikut campur. Aku hampir kehilangan nyawa, dan sekarang kamu menjelek-jelekan aku. Dosa apa yang telah diperbuat keluarga Zhou kami hingga punya anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini? Lutut dan minta maaf pada kakak keduamu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan telepon polisi sekarang juga. Aku akan membuatmu ditangkap segera. Aku melakukan perbuatan baik. Kenapa aku harus berlutut? Kenapa kamu harus berlutut? Yantang melihat semuanya, apalagi yang mau disangkal. Xiaoyu, ini semua salahku karena tidak membesarkanmu dengan benar. Dengarkan kata ibumu. Pergilah, serahkan dirimu. Benar, Xiaoyu. Ibu benar. Selagi masih ada waktu, hentikan ini sekarang. Jangan terus memperburuk keadaan. Tidak, kalian semua sudah gila. Hanya berdasarkan perkataan Zhou Yantang, kalian mau menghukumku? Kalau kamu tidak melakukannya, ya katakan saja kenapa kamu ada di sana. Aku sedang berkencan dengan tunanganku, Gao Yanzhou. Apa masalahnya dengan itu? Gao Yanzhou? Bukankah dia putra ketua dari Bank Dingsheng dan juga mahasiswa luar negeri yang terkenal? Kamu pikir kamu pantas? Kamu sedang berbohong. Xiaoyu, keluarga kita memang telah bersalah padamu dalam beberapa hal, tapi itu bukan alasan bagimu untuk melanggar hukum. Kalian tidak percaya kalau Gao Yanzhou adalah tunanganku, tapi kalian percaya aku akan mengkhianati kakak kedua untuk sutradara terbesar di Haishi? Bahkan kalau aku benar-benar mengkhianati kakak kedua, apa yang bisa ditawarkan wanita sinting itu padaku? Jelas-jelas ada orang yang menjebakku. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Siapa tahu, dia mungkin memakai nama keluarga Zhou kita untuk melakukan berbagai hal kotor diam-diam. Siapa tahu sudah berapa banyak. Aku beritahu kalian, keluarga Zhou yang kalian junjung tinggi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dasar anak kurang ajar. Kalau aku tidak menghukummu dengan aturan keluarga hari ini, di mana letak harga diri keluarga Zhou? Kalau kamu tidak mau menyerah, aku akan terus memukulmu sampai kamu menyerah. Ayah! Ayah, jangan pukul Xiaoyu. Xiaoyu, dia juga punya alasan sendiri. Pinggir! Lihat! Lihat keadaan sekarang. Kakakmu masih melakukan ini untukmu demi keluarga ini. Lalu kamu lihat dirimu sendiri. Seperti apa orangnya dia? Kamu harus lebih tahu daripada aku. Kamu malah membelanya seperti ini. Kamu tidak punya malu? Apa aku harus ungkap semua aibmu dan buka semua kebusukanmu? Kenapa aku punya anak perempuan durhaka sepertimu? Hari ini kamu jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Zhou Xiaoyu, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu melawan ayahmu sendiri. Xiaoyu, ini salah ibu yang tidak mendidikmu dengan baik. Semua ini salah ibu. Sudah, jangan pura-pura. Aku kasih tahu, aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou kalian lagi. Kalian tidak berhak memukulku, apalagi menggunakan aturan keluarga Zhou kalian untuk menghukumku. Semuanya, lihat. Masa iya aku mau mendekati sutradara kelas Terry hanya demi sedikit kekuasaan?
1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dasar anak kurang ajar, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kau anak perempuan tak tahu malu, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Ayah, Xiaoyu baru saja memenangkan 500 juta dolar. Itu tidak mungkin. Itu benar. Aku dapat uang ini dengan cara yang halal. Aku tak perlu menjilat siapapun. Orang baru kaya sepertimu pasti akan menghabiskannya dalam sekejap. Makanya, kau mengkhianati kakak kedua untuk dapat sumber daya dari High City. Kalau tidak percaya, periksa saja rekaman CCTV-nya. Aku cuma takut ada yang tidak berani. Baik. Aku akan suruh orang periksa rekamannya sekarang. Kita lihat nanti kau mau bilang apa. Nak, kalau kau minta maaf dan mengaku salah saja, aku akan bicarakan dengan ayahmu. Kita bisa melupakan semua ini. Tidak perlu. Pak, rekaman CCTV-nya sudah kami dapat. Zhou Xiaoyu, kita lihat sekarang kau mau bilang apa. Baik, aku ingin lihat hari ini siapa yang akan mati. Bawa komputernya ke sini. Xiaoyu, begitu kamu lihat rekaman CCTV, tidak bisa mundur lagi. Hati nuraniku bersih. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Putar saja. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan cari masalah. Hei, kok nggak kebaca? Aku nggak tahu. Waktu aku terima udah kayak gini. Bapak, biar aku lihat. Data di flash disknya rusak. Kalau mau dipulihkan, butuh waktu sebulan. Pasti dia yang merusaknya. Kayaknya kamu kecewa ya? Ini lagi-lagi akal bulusmu, ya? Xiaoyu, aku nggak ngerti maksudmu. Cukup. Jangan kira kamu bebas hanya karena tidak ada rekamannya. Yantang tidak mungkin bohong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayo lihat siapa yang berani sentuh dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Gao, apa yang membuat Anda datang? Tunanganku sedang diganggu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Biar ku katakan pada kalian semua. Aku dan Xiaoyu sangat jatuh cinta. Dan kami sudah bersama sepanjang hari ini. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, kita akan tahu begitu Zhou Yanxin bangun. Tuan Gao ada benarnya. Kenapa ada banyak sekali orang? Kalian semua sedang membicarakan apa? Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi hari ini, ceritakan pada kami. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Kamu... Xiaoxin, jangan terburu-buru, santai saja. Yantang selalu anak yang baik. Dia pasti punya alasan. Tidak. Aku tidak bisa mengatakannya di depan semua orang. Aku tidak ingat apa-apa, kepalaku sakit. Lihat apa yang telah kamu lakukan pada kakak keduamu. Ramuan apa yang kamu berikan padanya hingga membuatnya seperti ini. Pak Zhou, jika Anda berani menyentuhnya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Ada yang tidak beres. Tidak masuk akal kalau Xiaoyu bisa membuat Tuan Gao ikut bermain. Mungkinkah semua yang dia katakan benar? Baiklah, sudah semakin malam. Semuanya pulang dan istirahatlah. Kita akan bicara lebih banyak setelah data dipulihkan. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang proposal investasiku? Aku harus memulai bisnisku secepat mungkin. Hanya dengan menghasilkan uang yang cukup, aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada ayah angkatku. Bagus, aku mendukungmu, tapi kau harus izinkan aku berinvestasi. Kamu benar-benar tidak takut aku akan menghabiskan semuanya? Tentu saja tidak. Mengikutimu adalah cara pasti untuk menghasilkan uang. Aku percaya padamu. Baiklah kalau begitu. Selama aku Zhou Xiaoyu masih punya makanan, kau Gao Yan tidak akan pernah kelaparan. Hanya omong saja tidak cukup. Janji kelingking. Kekanak-kanakan. Cepatlah. Tapi aku sudah baca proposal investasimu. Ini sangat bagus, tapi butuh modal yang sangat besar. Hanya keluarga Gao saja pasti tidak cukup. Kita butuh lebih banyak suntikan modal. Tepat sekali. Proyek ini punya potensi pertumbuhan yang sangat bagus. Kalau berhasil, bisa menjadi monopoli.
Hei, sudah dengar? Konferensi investasi tahun ini diadakan di kota Tianxi. Nanti, bukan hanya keluarga elit Tianxi yang hadir, tapi juga banyak orang penting dari kota Haishi. Keluargaku punya undangan. Ayo kita periksa bersama. Tentu, tidak masalah. Bu, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengan ibu. Apa itu? Kenapa buru-buru? Bu, lihat ini dulu. Siapa yang buat ini? Xiaoyu yang nulis. Lumayan bagus kan? Bagus, benar-benar bagus. Aku nggak nyangka menantuku ternyata jangan menilai buku dari sampulnya. Yanzhou, dengarkan ibu, kalau proyek ini berhasil, bisa jadi yang paling unggul di pasar. Diperkirakan nilainya ratusan juta minimal. Idenya bagus tapi kurang modal awal. Ini yang aku pikirkan. Kita bawa rencana ini ke konferensi investasi dan ajak semua pemain besar untuk investasi bareng. Bagaimana menurut ibu? Bukan ide yang buruk, tapi konferensi investasi ini acara besar. Kita sama sekali nggak boleh ceroboh. Presiden rapat eksekutif sebentar lagi dimulai. Aku langsung ke sana. Yanzhou, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Sudah waktunya kamu terlibat dalam urusan-urusan seperti ini. Ayo ikut rapat. Baik. Sayang, lihat ini. Katanya ini proposal yang dibuat si brengsek Zhou Xiaoyu itu. Dia rencananya mau presentasi di konferensi investasi. Kok Zhou Xiaoyu bisa punya ide bagus kayak gini? Nggak buruk juga idenya. Tapi sekarang jadi milikku. Aku tidak percaya. Aku benar-benar bisa datang ke konferensi promosi investasi. Konferensi promosi investasi, ini acara bisnis paling bergengsi di negeri ini. Banyak sekali elit sosial yang mati-matian ingin masuk, tapi hanya segelintir yang benar-benar berhasil. Nah, kalau bukan orang yang paling tidak kusukai, Xiaoyu. Kamu ada di mana-mana ya? Keluarga Zhou adalah taipan teratas di Tianxi. Tentu saja, kami memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi promosi investasi. Kamu cuma pembuat onar. Nggak ada hal baik yang terjadi kalau kamu muncul. Zhou Xiaoyu, kalau kamu macam-macam denganku, kamu yang akan berakhir lebih buruk. Aku akan menghabisi dia cepat atau lambat. Berani-beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Stop. Zhou Xiaoyu, kamu ngapain? Xiaoyu, aku tahu kamu dan Yantang tidak akur, tapi kamu tidak bisa seenaknya memukulnya. Ini bukan salah, Xiaoyu. Pasti aku yang melakukan kesalahan hingga membuatnya kesal. Xiaoyu, tolong jangan marah. Aku minta maaf. Kalau mau, kamu boleh pukul aku. Aku tidak akan melawan. Apa yang kamu bicarakan? Penyihir kecil yang manipulatif. Kamu yang memulai duluan. Gao Yanzhou, jangan pikir hanya karena kamu anak dari Presiden Bang Dingseng, kamu bisa berbuat semaumu. Biar ku katakan sesuatu padamu. Keluarga Zhouku tidak takut padamu. Cukup. Lihat kekacauan yang kalian buat. Tidak malukah kalian? Kedua CEO sudah tiba. Dengan ini saya nyatakan konferensi promosi investasi ini resmi dibuka. Forum investasi ini terutama untuk menjalin relasi. Kalau ada yang punya rencana bisnis yang solid, silakan dibagikan. Kita bisa tinjau bersama-sama. Kalau terlihat potensial, dua perusahaan kita bisa berinvestasi bersama. Para hadirin, ini proposal saya. Silakan dilihat. Ide yang brilian. Mengesankan. Ekonomi berbagi, gaya hidup berbagi, inilah masa depan. Nona, saya setuju. Saya akan danai proyek ini. Ekonomi berbagi, bukannya itu rencana kita, bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Zhou Yantang, kau mencuri proposal kami. Tuan Muda Gao,
Di depan semua orang ini, kau tidak bisa sembarangan menuduhku. Rencana bisnis ini, aku kerjakan selama 10 hari 10 malam, dengan sepenuh hati dan jiwa. Gao Yanzhou, mau makan apa saja boleh, tapi jangan asal bicara. Kau tidak punya bukti. Hati-hati, nanti kugugat kau karena fitnah. Proyek ini luar biasa. Kami sudah memutuskan untuk investasi bersama. Apa? Tunggu dulu. Saya punya proposal lain di sini. Saya harap kedua bapak bersedia melihatnya sebelum memutuskan mau investasi yang mana. Zhou Xiaoyu, jangan sok hebat. Kau cuman orang kampungan. Rencana bagus apa yang bisa kau buat? Xiaoyu, lupakan saja. Kau dan Yantang sama-sama dari keluarga Zhou. Mengapa harus bertarung mati-matian? Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Pikirkan yang lebih besar. Oh, yang lebih besar. Kalian terus bilang ini untuk keluarga Zhou, untuk kebaikan bersama. Kalau begitu kenapa kalian tidak pergi nasihati si pencuri ini? Hari ini, aku akan pastikan kalian semua tahu kalau aku, Zhou Xiaoyu, tidak butuh keluarga Zhou untuk meraih kesuksesan. Luar biasa. Ini jauh lebih baik dari yang satunya. Apa benar kau yang buat ini? Tentu saja. Nona Zhou, kau harus datang ke perusahaan saya. Saya bersedia menawarkan gaji $1 juta setahun. Apa? Hei, kalian salah orang ya. Dia cuma orang kampungan dari pelosok. Masa iya dia bisa bikin proposal sebrilian itu? Menurut pendapat profesional saya, ini benar-benar masa depan. Model bisnis yang sangat krusial. Ekonomi berbagi itu bagus, tapi model ini bisa mendominasi masa depan. Nona, mari kerja di perusahaan kami. Saya akan jadikan Anda wakil presiden. Hei, itu tidak fair. Saya Bergabunglah dengan perusahaan kami. Saya akan tambah 15% ekuitas. Saya hargai tawaran murah hati bapak-bapak, tapi saya lebih memilih untuk tetap menjadi pengusaha mandiri. Orang kampungannya tetap orang kampungan. Dikasih kesempatan pun nggak bisa terima. Karena Anda tidak bersedia, kami tidak akan memaksa. Namun mengenai proyek Anda ini, kami memutuskan untuk investasi bersama. Jumlahnya akan 2 kali lipat dari proyek sebelumnya. Apa? 2 kali lipat? Bagus. Batas ini baru investasi awal. Nanti kami akan beri pendanaan tambahan. Bukan cuma pasar domestik, kami akan bawa ke internasional juga. Sekali lagi terima kasih di bapak-bapak. Bapak-bapak, bagaimana dengan proyek saya? Iya, proyek berbagi Anda bagus. Sangat bagus. Tapi begitu proyek Nona Zhou berkembang, begitu diluncurkan sepenuhnya, proyek Anda hanya akan menjadi satu komponen kecil di dalamnya. Betul. Kalau nanti ada proyek bagus, saya akan pertimbangkan duluan. Tapi untuk sekarang, mari kita kesampingkan dulu. Nona Zhou, saya ingin tahu apakah Anda berkenan menghadiri makan malam pribadi kami? Dengan senang hati. Tapi boleh saya ajak bapak ini? Tentu saja. Tidak masalah. Kita minum-minum bareng. Zhou Xiaoyu. Dia bagaimana? Ada kabar tentang Yantang? Belum. Ini semua gara-gara Zhou Xiaoyu itu. Dia membuat Yantang terlihat buruk. Aku dengar Xiaoyu sudah banyak berinvestasi di berbagai bisnis dan menghasilkan banyak uang. Kamu tidak benar-benar percaya Yantang mencuri proposal Zhou Xiaoyu, kan? Tidak mungkin, itu mustahil. Jangan bahas itu dulu. Lihat ini. Ini laporan tes DNA yang kusuruh buat. Yantang turun makan malam. Sebentar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kak, aku sudah bilang Yantang bukan anak kandung ayah. Kamu sudah dipermainkan oleh Zhou Xiaoyu selama ini. Ini semua bagian dari rencana Zhou Xiaoyu. Dia sangat kejam. Mau kemana? Aku akan mencari Zhou Xiaoyu. Dia telah mengacaukan semua ini dan bahkan mengusir Yantang. Aku harus menghadapinya tentang ini. Dia sudah mendapatkan dukungan dari 2 taipan bisnis. Dia sudah sukses besar. Jika kamu menemuinya sekarang, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Kalau begitu, aku akan merasa lebih baik setelah mengutarakan isi hatiku padanya. Tunggu, ada yang salah dengan data ini.
Ibu Zhou, kita sudah sepakat kan? Nanti kalau ada proyek bagus, kamu harus izinkan kami investasi duluan. Tentu saja. Ibu Zhou, kami percaya pada Anda. Terima kasih atas bimbingan dan kepercayaan kalian berdua. Aku pasti akan terus bekerja keras. Baiklah, kami pergi dulu. Zhou Xiaoyu. Kamu memang orang baik, masih saja menipu orang di luar sana. Kalau mulutmu tidak bisa diam, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Sudah. Aku tidak mau berurusan denganmu hari ini. Pergi sana. Kamu tidak mau berurusan denganku? Kamu pikir kamu pantas mendapat perhatianku? Kebohonganmu sudah terbongkar. Kebohongan apa? Kami ambil sehelai rambut Yantang dan membandingkannya dengan rambut ayah. Kami menemukan bahwa Yantang sama sekali bukan anak kandung ayah. Sekarang kamu mau bilang apa? Masa sih? Dia kan jelas-jelas anak dari Zhou Mingyuan dan Song Chunfang. Kamu cuma mau memfitnah Yantang. Dengar baik-baik. Selama aku masih ada di keluarga Zhou, aku tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki di rumah ini. Ya sudah, terserah. Kak Xiaoyu, jangan buru-buru pergi. Yantang, kamu tadi kemana saja? Keluarga khawatir sekali, kamu baik-baik saja? Zhou Yanxin, apa kamu tidak merasa suasana ini agak aneh? Yantang, apakah ini semua temanmu? Kakak kedua yang baik. Kamu memang sangat baik padaku. Aku jadi agak tidak tega dan merasa sedikit bersalah. Hahaha. Yantang, maksudmu apa? Ikat ketiganya. Ayo, pergi dari sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini. Pergi dari sini. Xiaoyu. Masih kabur. Xiaoyu, kamu. Sudah sadar. Gao Yanzhou. Zhou Yantang. Kamu itu orang yang tak tahu terima kasih. Aku bisa memaklumi kalau kamu memperlakukanku seperti ini, tapi Zhou Yanxin sudah sangat baik padamu. Dia memperlakukanmu seperti adik kandungnya sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Ya, Yantang, sebenarnya kamu mau apa? Kamu bodoh. Aku kasih tahu sesuatu. Aku adalah anak kandung ayah. Nama ibuku adalah Song Chunfang. Tidak, itu tidak mungkin. Laporan tes DNA jelas menunjukkan kamu dan ayah tidak ada hubungan darah. Aku cuma ambil beberapa helai rambut, taruh di bantal, dan itu sudah cukup untuk menipumu. Kamu benar-benar bodoh. Bahkan jika kamu adalah anak haram ayah, aku tidak peduli. Kamu adalah adik kandungku yang sebenarnya. Itu hanya angan-anganmu saja. Aku jelas-jelas anak kandung ayah. Kenapa? Kenapa memperlakukan aku seperti anak angkat? Tapi sekarang tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Besok aku akan beritahu semua orang di pesta ulang tahun si tua. Umumkan semuanya dan bawa ibuku pulang. Lalu bagaimana dengan kami? Kalian semua akan mati di sini. Biar saya pikir. Apa judul beritanya besok? Bagaimana kalau ini? Hei, dengarkan ini. Kakak beradik Zhou dan Tuan Muda Gao tewas di tangan para penculik. Dan saya, setelah merenung panjang, akan mewarisi kekayaan keluarga Zhou. Hahaha. Membawa keluarga Zhou menuju kejayaan. Hahaha. Yantang, lepaskan kami. Aku akan bantu kamu mewarisi bisnis keluarga. Kakak keduaku yang tercinta. Pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan bahwa aku tidak membutuhkanmu untuk mewarisi kekayaan keluarga Zhou? Yantang, aku sudah begitu baik padamu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Kamu mengabaikan adik kandungmu sendiri untuk memanjakan anak angkat sepertiku. Zhou Yantang, tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku atau keluarga Zhou, itu tidak apa-apa. Tapi jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Yan Zhou tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kamu berani membunuhnya, Gao Huiqin tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan khawatirkan aku. Besok,
Semua orang akan tahu bahwa kamulah yang menculik Tuan Muda Gao. Adikku tercinta, kamu hanyalah kambing hitam di jalan menuju kesuksesanku. Zhou Yantang, apa yang kamu lakukan, Zhou Yantang? Zhou Yantang, kamu gila. Hahaha. Jadi selama ini aku cuma jadi bahan lelucon. Dipermainkan. Xiaoyu, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Semua ini salahku. Salahku semua. Sekarang jam berapa menurutmu? Dan kamu masih membicarakan ini. Lagi pula, permintaan maaf yang datang terlambat tidak ada artinya. Apa gunanya permintaan maafmu sekarang? Aku tidak akan menerimanya. Aku tahu tidak ada yang bisa kuucapkan sekarang yang akan mengubah apapun. Tapi kalau tidak kuucapkan, hatiku tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Kamu pernah punya hati? Xiaoyu, aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Tapi kakakmu yang kedua ini sekarang tahu dia salah. Maafkan aku. Sudahlah, orang yang sekarat bicara dari hati. Aku maafkan kamu. Yanzhou, kamu bagaimana? Xiaoyu, Yanzhou, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu sudah lama. Kehadiranmu di sampingku membuatku merasa tenang. Kalau kita dapat kesempatan hidup lagi, aku ingin menikahimu. Yanzhou, jangan tertidur. Jangan tidur, bangun. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Aku sudah cukup menderita di kehidupan sebelumnya. Untungnya aku sudah siap. Aneh, hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakekmu. Kenapa Yansin belum sampai? Aku sudah meneleponnya berkali-kali tapi tidak ada yang mengangkat. Tidak ada apa-apa kan? Ayolah, kakak kedua bukan anak kecil lagi. Dia akan baik-baik saja. Dia sangat tidak bisa diandalkan. Jangan kita tunggu. Ayo masuk. Kakak ipar. Kalian sudah sampai. Hai. Di mana Xiaoyu dan Xiaoqin? Kenapa mereka tidak ada di sini? Mereka mengalami halangan di perjalanan. Jadi tertunda, mereka akan segera sampai. Baiklah, kakak ipar, ayo kita masuk dulu. Keluarga inti memang berbeda. Untuk pesta ulang tahun kakek tua, tidak semua orang hadir. Mereka jelas tidak memandang kakek tua. Kita tidak akan menunggu. Hari ini adalah ulang tahunku dan juga hari untuk mengumumkan penerima sisa saham keluarga Zhou. Aku telah memutuskan. Tunggu. Zhou Xiaoyu hadir untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Zhou, untuk memberikan ucapan selamat. Semoga kakek diberikan kebahagiaan dan umur panjang. Kamu? Apa? Kamu tidak senang melihatku? Tidak, Xiaoyu ada di sini. Tentu saja aku senang. So Xiaoyu, berani-beraninya kamu muncul di sini. Pulang di saat seperti ini. Kamu cuma datang untuk warisan, kan? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kamu tidak datang lebih awal atau lebih telat. Kamu cuma pulang untuk warisan. Maaf mengecewakan, tapi harta kecil keluargamu, aku benar-benar tidak peduli. Aku datang ke sini hari ini khusus untuk memastikan seseorang tidak jadi terlalu sombong. Anak sulung, cabang keluargamu benar-benar luar biasa. Berani-beraninya kamu buat keributan di pesta ulang tahunku. Ayah, mohon tenang. Aku gagal mendidik anakku dengan baik. Aku akan usir dia sekarang juga. Ayah, kakak Xiaoyu masih bagian dari keluarga Zhou. Mungkin dia pulang kali ini benar-benar hanya untuk ucapkan selamat ulang tahun pada kakek. Kakek, ini teh Imperial 18 Tetris Westlake Longjing. Cucumu membelinya khusus untuk kakek.
Hadiah yang sangat mewah, Yantang. Dia sangat dermawan. Baru beberapa hari lalu, Yantang menyelesaikan proposal bisnis yang brilian, membuat orang penting terkesan. Masa depannya benar-benar tak terbatas. Karena kakak Xiaoyu datang untuk memberi ucapan selamat, pasti dia juga bawa hadiah, kan? Apa mungkin dia punya barang bagus? Jangan mempermalukan diri di sini. Kebetulan sekali, hadiah yang kusiapkan untuk Tua Zhou. Juga teh Imperial 18 Tea Trees Westlake Longjing. Ini juga teh Longjing Danau Barat 18 pohon kekaisaran. Silakan lihat kakek. Longjing Danau Barat 18 pohon kekaisaran. Sangat berharga. Orang kaya saja belum tentu bisa mendapatkannya. Hah, mungkinkah? Dia cuma pura-pura berani beli barang palsu buat nipu orang. Kak, Xiaoyu ini kok bisa jadi begini? Miskin sih satu hal, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau karakternya jelek, itu yang nggak bener. Beli barang palsu begini buat menipu kakek, bukan dosa besar apa itu? Udah kuduga. Masa mungkin asli? Dia benar-benar sok-sokan. Anak tak tahu terima kasih. Kau benar-benar mempermalukan kita. Pergi sana sekarang juga. Kakek sudah melihatnya. Asli atau palsu, beliau pasti tahu sendiri. Kayaknya nggak perlu lagi. Apa? Kamu takut? Diam. Kakakmu ini sedang membantumu. Muka saya nggak berharga. Jangan khawatirkan saya. Karena kamu nggak takut. Maka silakan kakek, lihatlah. Ini asli. Bagaimana mungkin? Sudah kuduga. Masa mungkin asli? Dia benar-benar sok-sokan. Kenapa milih yang lain kalau bisa milih teh premium kayak gini? Kelewatan ya. Anak tak tahu terima kasih. Kau benar-benar mempermalukan kita. Pergi sana sekarang juga. Xiaoyu, sujud dan minta maaf pada kakekmu. Longjing Danau Barat 18 pohon kekaisaran ini dibeli lewat 2 orang penting. Nggak mungkin palsu. Apa yang salah sebenarnya? Oh, begitu rupanya. Sepertinya kakek sudah bulat tekad untuk melindungi anak haram ini. Anak haram? Apa yang terjadi? Mungkinkah Yantang? Ya ampun, ini berita besar. Anak tak tahu terima kasih. Omong kosong apa lagi yang kau ucapkan? Baiklah. Hei, kamu apa yang kamu lakukan? Karena setiap orang di sini berpikir bahwa tehku ini palsu, maka aku rasa kalian nggak perlu mengeceknya lagi. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Dia kakekmu. Beraninya kau tidak menghormati kakekmu. Kakak, ini cuma sekaleng teh. Dia yang berlagak seperti ini ya minta dipermalukan saja. Benar kan, Ayah? Kamu tahu apa? Teh ini... Oh, Ayah, teh ini ada apa? lupakan saja. Biarkan saja. Zhou Xiaoyu, pasti kamu si pembuat onar. Kau membuat kakek Zhou marah, Ayah. Kenapa kita tidak alihkan saja saham keluarga Zhou ke Zhou Yantang sekarang? Saya setuju. Saya juga setuju. Kalian tidak keberatan? Saya tidak keberatan. Kalau begitu saya setuju. Saya tidak setuju. Apa yang terjadi? Kenapa dia juga baik-baik saja? Akhirnya kau datang? Kakak, yang terpenting sekarang adalah menghentikan Zhou Yantang mewarisi saham keluarga Zhou. Orang ini sama sekali tidak punya hati. Dia benar-benar tidak layak mewarisi saham keluarga Zhou. Apa katamu, Zhou Yanxin? Apa yang kau katakan? Xiaoxin, kamu kenapa? Bukankah dulu kamu yang paling memanjakan adikmu Yantang? Kenapa hari ini kamu tidak mendukungnya? Apa kamu sudah gila? Aku tidak gila. Zhou Yantang, apa? Takut menatap mataku, merasa bersalah? Hari ini di depan semua orang, aku akan membongkar wajah aslimu. Dia, Zhou Yantang, sama sekali bukan anak ngakak-ngakak. Dia adalah putri kandung ayahku, Zhou Mingyuan dan Song Junpang. Apa? Apa? Xiaoxin, kamu ngomong apa sih? Xiaoxin, obat apa yang Xiaoyu kasih ke kamu? Masa kamu tega menjelek-jelekan ayah dan kakakmu sendiri seperti ini? Di mana nuranimu? Ibu yang selama ini tidak tahu apa-apa. Aku tahu tentang Song Junfang. Dia dan ayahmu sudah lama tidak berhubungan lagi. Kakak kedua, kalau kamu terus begini, hati ibu jadi sakit. Xiaoxin, sepertinya aku terlalu lunak padamu. Makanya kamu jadi seperti ini. Pergi dari sini, nanti di rumah kita urus. Ayah, selama ini aku salah menilai ayah. Tak kusangka ayah bisa munafik seperti ini. Sudah kuduga ayah tidak akan mengaku. Seseorang, bawa alatnya ke sini. Cukup masukkan sampel rambut atau darah dari 2 orang ke sini. Dan hasil tes akan langsung termuncul. Apa?
Kalian berdua jadi gugup. Datang untuk pesta ulang tahun, malah jadi skandal besar. Kalau ini ternyata benar, dunia keluarga inti bakal runtuh. Mingguan kamu yang ikut tes. Aku percaya padamu dan Yantang. Kakak, sudahlah, biarkan aku saja. Tingkat kecocokan DNA antara kedua individu adalah 99,9%. Ini menunjukkan hubungan orang tua dan anak. Bagaimana mungkin? Ini apa yang terjadi di sini? Waktu muda dulu, aku memang punya banyak utang cinta. Demi nama baik keluarga Zhou, kakak yang menutupinya untukku. Sepertinya tidak bisa disembunyikan selamanya. Kakak ipar. Maafkan aku, tapi Yantang selalu menganggap ibu sebagai ibunya yang sebenarnya. Ibu, aku salah. Aku salah. Baiklah. Aku juga selalu memperlakukan Yantang seperti anak kandungku sendiri. Dulu begitu, kedepannya juga akan tetap begitu. Kalian berdua, tidak bisakah berhenti bersaing dengan kakak kalian? Tidak rela melihatnya sukses? Aku nggak sanggup lihat dia sukses. Masa sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Kakak kedua, wahai kakak kedua, kamu memang bodoh. Ayah dan aku sudah merencanakan ini dari dulu. Untuk menukar darahku dengan darah paman. Keluarga Zhou lambat laun akan jadi milikku. Bagaimana mungkin? Kenapa? Baru sekarang percaya, mereka sudah berkomplot dari awal. Jadi selama ini aku hidup dalam bonso enggak? Aku dari awal hanya jadi bahan tertawaan. Kakak kedua, belum terlambat untuk kamu kembali. Kita masih bisa jadi keluarga, bukan? Xiaoxin, jangan biarkan gadis jalan itu, Xiao Yu, menyesatkanmu. Faktanya sudah jelas di depan mata. Kalian semua lebih baik terima kenyataan. Ayah, tolong umumkan sekarang penerus saham Zhou Group. Stempel keluarga Zhou ada di sini. Sekarang aku umumkan bahwa penerus saham Zhou Group adalah... Tunggu. Kakek. Aku rasa penerusan saham ini harus dipertimbangkan lebih matang. Yantang masih muda, lagi pula pengalamannya masih terbatas. Kurasa dia belum cukup cocok. Xiaoli, kamu ngapain? Kamu juga mau memberontak seperti mereka? Ayah, bukan itu maksudku. Aku juga memikirkan kebaikan keluarga Zhou. Penerusan saham ini sangat penting. Begitu sudah diputuskan, akibatnya bisa tidak terbayangkan. Maksudmu? Aku usulkan Xiao Yu yang mewarisi saham Zhou Group. Xiao Yu baru saja membuat gebrakan di konferensi investasi. Masa depannya sangat cerah. Kalau dia mewarisi saham Zhou Group, aku yakin dia pasti bisa membawa keluarga Zhou ke puncak yang lebih tinggi. Masih tua muda pertama ada benernya. Xiao Yu cuma jago sendiri, mana bisa dibandingkan dengan Yantang. Atas nama Bang Dingsheng, aku sepenuhnya mendukung tunanganku, Zhou Xiaoyu, untuk mewarisi saham Zhou Group. Kenapa Tuan Muda Gao ada di sini? Jadi Zhou Xiaoyu ternyata tunangannya. Masa depannya memang tak terbatas. Kamu di sini. Ya. Xiao Yu, kenapa kamu harus bersaing dengan kakakmu dalam segala hal? Ibu Li, aset keluarga Zhou tidak kuhiraukan. Yantang, jangan salahkan kakakmu. Dia mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Penerus saham Zhou Group harus yang paling mampu. Ayah, kamu harus cepat cari akal. Apa yang bisa kulakukan? Mana kusangka dia akan terlibat dengan putra Presiden Prosperity Bank. Belum lagi, dia malah jadi menantunya. Karena tidak ada yang keberatan, maka biarlah Zhou Xiaoyu yang mewarisi saham Zhou Group. Kakek, umumkanlah. Hanya dengan dukungan dari Prosperity Bank belum cukup untuk menjadi penerus saham Zhou Group kita. Prosperity Bankmu memang punya pengaruh di Tian City, tapi bukan tak terjangkau. Yantang kami dengan kemampuan pribadinya dan bakatnya diberi waktu pasti akan naik ke panggung tertinggi. Satu Prosperity Bank masih kurang, bagaimana kalau ditambah kami? Kenapa kalian berdua orang penting ada di sini? Kedua orang ini adalah taipan bisnis kelas atas di Grazia. Tak kusangka Zhou Xiaoyu ternyata mendapat dukungan dari kedua orang penting ini. Sepertinya penerus saham keluarga Zhou harus Xiaoyu. Penerus saham Zhou Group harus Zhou Xiaoyu. Kakek, tolong umumkan. Yantang, jangan salahkan kakekmu. Tunggu sebentar. Kalian berdua orang penting, ada apa perintahnya?
Jangan salah paham tua, kami berdua datang ke sini hari ini untuk mendukung bukan Zhou Xiaoyu, melainkan Zhou Yantang. Kalian berdua kok bisa ingkar janji? Begini ceritanya, setelah kami kembali, kami tinjau ulang semuanya dengan cermat, dan kami tetap percaya bahwa proposal bisnis Nona Yantang lebih berpotensi. Lebih menjanjikan. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Keluarga Zhou akan berterima kasih. Kalian berdua, sebagai perusahaan terkemuka di Daxia, bagaimana bisa mengingkari janji? Dan apakah kalian lupa bahwa hal terpenting dalam bisnis adalah kredibilitas? Halo? Hei Mei Yanli, biar ku kabarkan Zhou Yantang menyandera keluarga mereka. Mereka sekarang tidak punya pilihan. Zhou Yantang? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Kau menculik keluarga mereka. Tidak takut karma? Kak, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Xiaoli, cukup. Apa yang kau lakukan, ayah? Apalagi yang ditunggu? Dengan ini saya umumkan penerus saham Zhou Group adalah Zhou Yantang. Hahaha, akulah penerus Zhou Group. Selamat. Kedepannya kami butuh bimbinganmu Nona Tang. Nona Tang, bagaimana dengan luar dia isi? Diam. Kalau suasana hatiku sudah membaik, secara alami akan kubebaskan mereka. Yantang, ibu sangat bahagia untukmu Yantang. Mulai sekarang, keluarga kita akan hidup dengan baik bersama. Siapa yang sekeluarga denganmu? Yantang, apa yang kau lakukan? Tentu saja Yantang melakukannya untukku. Kenapa dia ada di sini? Bukankah itu cinta pertama anak sulung? Karena dia adalah anak kandungku, Song Junfang. Dan juga anak kandung Zhou Mingyuan. Apa? Kamu, benar-benar kamu. Bagaimana? Terkejut? Tapi hari ini sudah 20 tahun aku menunggu hari ini. Zhou Mingyuan, apa yang sebenarnya terjadi? Bicara. Cukup. Faktanya sudah jelas di depan matamu, Yantang. Adalah putri kandungku. Jadi, selama ini kau membohongiku. Kau bohong padaku. Minggir. Jangan bertingkah seolah kau yang jadi korban. Setidaknya aku memanggilmu ibu selama ini. Tapi lihatlah ibuku yang sebenarnya. Selama ini, kau tahu apa yang sudah dia alami? Kenapa kau lakukan ini padaku? Kalau dulu aku tidak takut padamu dan kekuatan keluarga Li di belakangmu, aku dan Chunfang tidak akan pernah dipisahkan. Kali ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Aku salah. Aku sudah salah selama 20 tahun. Zhou Mingyuan, kenapa kau bisa sekejam ini? Zhou Yantang adalah putri kandungmu. Zhou Xiaoyu hilang bertahun-tahun yang lalu. Itu bukan kecelakaan. Dan baru sekarang kau menyadarinya. Tidakkah kau merasa ini sudah terlambat? Jadi, Xiaoyu yang selama ini jadi korban. Xiaoyu, aku salah. Aku sangat menyesal. Kau menderita sendirian di luar sana. Dan aku masih mengusirmu. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kau terlambat 20 tahun. Xiaoyu, kami benar-benar tahu kami salah. Aku juga tidak tahu apa-apa. Xiaoyu, aku memohon padamu, kau boleh menyalahkan kami. Tapi jangan salahkan ibumu. Xiaoyu, aku mengerti perasaanmu. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Terima kasih. Saat kau mengusirku dari keluarga Zhou, seharusnya kau sudah tahu hari ini akan datang. Sudahlah, aku bersedia memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Baik, Xiaoyu, asalkan kau bisa memaafkanku, aku akan lakukan apa saja. Cukup, kalian semua berhenti berlagak sedih. Kamu, kau dan kau, dan kau, kalian bertiga keluar dari rumah Zhou. Baiklah, Zhou Mingyuan, bajingan tak berperasaan. Mulai hari ini, pernikahan kita berakhir. Kita putus untuk selamanya. Kita takkan pernah bertemu lagi. Hahaha, aku berhasil. Akhirnya Bapak udah berhasil. Chunfang, sekarang kita bisa bersama secara terbuka. Ayo kita urus surat nikah sekarang juga. Ayo pergi. Chunfang, maksudmu apa? Kak, biar aku beritahu. Kakak ipar dari awal memang tak mau menikahimu. Pergi kau dari sini, Chunfang. Katakan sesuatu. Kamu kenapa sih? Jangan berani-berani sentuh ibu dengan tangan kotormu. Awas, atau tanganku patahkan dan ku beri makan anjing.
Betul. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotormu. Bikin jijik. Junfang, Yantang, kalian bicara apa sih? Aku tak mengerti semua ini. Bertahun-tahun kita berusaha keras untuk hari ini kan? Kak, biar aku terangkan. Aku ayah kandung Yantang. Dan kau cuma tandu yang kuselingkuhi selama puluhan tahun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Junfang mencintaiku. Junfang mencintaiku. Dasar orang tua. Kalau kau berani tidak menghormati orang tuaku lagi, kakimu akan kupatahkan. Junfang, ada apa? Dasar bajingan. Beraninya kau menanyakan itu padaku. Hanya untuk jadi kepala keluarga kau tinggalkan aku. Dan menikah dengan keluarga Lee. Harusnya kau tahu hari ini akan datang. Dan sekarang aku adalah istri Minghai. Dan kau cuma pria yang kehilangan istri dan anak. Dan tak punya apa-apa lagi. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang, akulah yang mewarisi saham keluarga Zhou. Dengan saham ayahku, sekarang seluruh keluarga Zhou tunduk padaku. Kalau kau terus banyak bicara, kau akan kusia-siakan sampai tak bersisa. Sama seperti mereka. Pergi tanpa membawa apa-apa. Ayah. Jangan hiraukan dia. Dia bukan ayahmu lagi. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Xiao Yu, aku salah. Kumohon maafkan aku. Kamu harus menolongku. Tolong aku. Hukuman dari langit masih bisa dimaafkan, tapi penderitaan yang dibuat sendiri tidak. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Aku adalah kepala keluarga Zhou. Seluruh. Kota Tianxi harus taat padaku. Kalian semua harus taat padaku. Aku adalah kepala keluarga Zhou. Kalian semua harus taat padaku. Aku adalah kepala keluarga Zhou. Anak-anak. Aku adalah kepala keluarga Zhou. Aku adalah kepala keluarga Zhou. Xiao Yu, ayahmu. Dia sendiri yang membuat masalahnya. Ayo kita pergi. Berhenti. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Zhou Xiaoyu, setelah semua yang terjadi di antara kita, sudah waktunya untuk menyelesaikan perbedaan kita. Kamu dan ayahmu sudah menjadi kepala keluarga Zhou. Apalagi yang kamu mau? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyaksikan mereka disiksa sampai mati. Penjaga. Pengawal. Tunggu. Apa? Sekarang takut? Kalau begitu, berlutut sekarang juga. Zhou Yantang, berani-beraninya kau. Xiao Yu bahkan sudah tidak memperebutkan warisan lagi denganmu. Kenapa kau masih terus mendesak? Zhou Yanxin, apa hakmu untuk membicarakanku? Di seluruh keluarga Zhou, kaulah yang paling kejam menindas Zhou Xiaoyu. Lalu kau, Zhou Yanli. Sebagai kakak tertua keluarga Zhou, seharusnya kau menyadari ada yang tidak beres. Tapi, apa yang kau lakukan? Kau pura-pura tidak tahu segalanya. Lalu kau, ibuku tercinta. Kalau dipikir-pikir, aku sedikit kasihan padamu. Selama bertahun-tahun, semua kesalahan yang kulakukan, kaulah yang membereskannya. Jadi, apa hakmu untuk menghakimiku? Kalian semua. Apa hak kalian untuk menghakimiku? Sekarang, semua yang kalian dapatkan, semuanya dari perbuatan kalian sendiri dan mempermalukan diri sendiri. Jadi, Zhou Xiaoyu mau berlutut atau tidak? Asalkan kau melepaskan mereka, aku akan berlutut. Jangan berlutut. Xiaoyu, ibulah yang bersalah padamu. Aku harus berlutut buat kau? Mimpi saja. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu buat suruh aku berlutut? Berlutut? Iya. Jadi kau masih tidak mau tunduk, ya? Kau pikir aku tidak berani benar-benar membunuh mereka? Kalau begitu, ayo kita lihat seberapa hebatnya kau. Nona Zhou, dia memang berani sekali. Jangan gegabah, keluarga kami berdua juga disandera sama dia. Jika tidak, kami pun tak akan berkhianat. Jangan gegabah, kita memang harus menurut jika sudah waktunya. Lihat, kan? Mereka tahu situasi.
Tidak sepertimu, Zhou Xiaoyu. Semakin melihatmu, aku semakin kesal. Aku menyesal tidak menghabisimu saat di gudang waktu itu. Memang seharusnya kau menyesal. Bukan cuma waktu itu, tapi kali ini juga. Bibi Gao, apa Bibi dengar yang baru aja dikatakan Zhou Yantang? Kami dengar semuanya. Ibu, Bahkan kami dengar dengan jelas. Kita lihat siapa yang berani sentuh menantuku. Zhou Xiaoyu, kau berani menjebakku? Siapa yang menjebak? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Tidak mungkin. Ayahku itu kepala keluarga Zhou. Aku adalah penerus bisnis keluarga Zhou. Aku juga didukung 2 direktur besar di belakangku. Sekalipun aku ditahan, kurang dari 24 jam aku sudah keluar. Zhou Xiaoyu, begitu aku keluar, kau yang pertama aku cari. Betul. Di kota Tian, keluarga Zhou memang bisa berbuat semaunya. Tahu diri sedikit. Cepat berlutut dan sujud pada putriku. Kalau tidak, kami akan menjual kalian sekeluarga ke tempat terpencil. Omongan dan pamer kekuatan yang besar-besaran sekali. Zhou Xiaoyu, kau sama sekali tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Saat ini di seluruh kota Tian, selain Direktur Wang, orang terkaya itu tidak ada yang bisa menyentuhku. Ayo kita lihat seberapa hebatnya kau. Bukan Anda itu Pak Wang, orang terkaya di tanah air? Mengapa dia kemari? Aku datang untuk membalas budi Nona Zhou Xiaoyu. Aku datang untuk membalas budi Nona Zhou Kamu Xiaoyu. ini masih harus berusaha keras. Siapa tahu selanjutnya kamu yang akan menjadi pemenangnya. Pak Wang, terima kasih sudah datang. Lama tidak berjumpa, Nona. Dulu kamu mengalah sekali padaku di toko lotre. Sekarang saatnya aku membalas budi itu. Apa yang terjadi, Xiaoyu? Bagaimana kamu kenal Pak Wang? Ceritanya panjang. Tanpa modal pertama itu dulu, aku tidak akan seperti sekarang. Dan semua itu berkat Nona Zhou Xiaoyu. Saya sudah mengakuisisi semua aset atas nama keluarga Zhou. Keluarga kalian berdua sudah diselamatkan. Kartu apa lagi yang kalian punya? Tunjukkan sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ponselku. Halo. Apa? Dirimu yang sekarang hanyalah seorang tuan putri malang yang melarat. Keluarga Zhou juga sudah tamat sepenuhnya. Lebih baik kamu mengaku. Tidak ada jalan keluar lagi. Bawa dia pergi. Aku Tuan Putri Group. Aku pewaris Zhou Group. Aku pewaris Zhou Group. Aku Tuan Putri Group. Akhirnya selesai juga. Siapa bilang sudah selesai? Karena semua sudah berkumpul, kalian berdua sebaiknya menikah saja. Bibi, maksudmu apa? Xiaoyu. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Aku bersedia. Bibi, untuk pernikahan resminya, bisakah kita juga mengadakan upacara di rumah ayah angkat saya? Tentu saja. Hanya saja, Xiaoyu, aku tidak keberatan. Asal kamu mau, aku setuju dengan apapun. Bagus sekali. Kalau begitu sudah diputuskan. Nona Xiaoyu, kami akan kirimkan hadiah besar untuk acara. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih.